Shalom. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap diubahkan? Oke, yuk hari ini kita mau belajar satu hal tentang bagaimana kita bisa membangun hidup ya di atas disiplin rohani yang kuat, di atas disiplin rohani yang kokoh ya. Kita mau belajar sama-sama siapa sebenarnya kita. Jangan ada yang bilang kita ini Indonesia. Siapa kita? Oh ya, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah representasi Kristus. Selama ada di muka bumi, artinya ketika orang melihat kamu, harusnya orang melihat. Dan biar ini terjadi dalam hidup setiap kita, ya. Maka apa yang tadi kita sama-sama naikkan dengan pujian di hadapan Tuhan, biar itu tergenapi dalam hidup kita, amin. Yakin? Karena awal bait dari lagu itu, Tuhan bentuk aku. Yakin mau dibentuk sama Tuhan? Ntar mundur. Yakin? Yakin? Siap ya? Karena pemuridan bicara cuma satu hal, kau lahir baru dan mau melepaskan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Selama nggak bisa melepaskan segala sesuatu yang kau bilang itu hak, kau tidak akan pernah mendapatkan Kristus itu sendiri. Selama kau tidak melepaskan segala sesuatu, ini kan hak saya. Ini kan bagian saya, ini kan saya, ini kan saya. Selama nggak bisa melepaskan itu, Kristus tidak akan datang dalam hidupmu. Pat, katanya gainnya tolong kecilin. Ini powernya gede banget ya. Saya harus di sini nanti. Oke, loh ini pada kumpul semua pasukan saya, luar biasa. Ini 3 Musketeers pada kumpul. Saya suka sekali, senang sekali menyambut pemimpin-pemimpin muda Papua. Amin. Oke, sebelum kita mulai ya, saya juga mau mengucapkan selamat berbahagia untuk Kak Wahyu dan Kak Mairina yang hari ini wedding ya, melangsungkan pernikahan. Percayalah saudara-saudara, kami pembimbing-pembimbing lebih rindu, bahkan tadi di grup tuh, aduh saya terharu ya. Kami leaders terharu ngelihat ada anak-anak Tuhan yang diberkati di dalam di hadapan Tuhan, di dalam mezbah Tuhan, ya dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya, ya. 1 mengejar 1000, 2 mengejar berlaksa-laksa. Dan ini terjadi dalam kehidupan orang-orang yang hidup, ya, di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam berkatnya Tuhan dalam pernikahan. Ya, jadi ini muncul isu-isu DG4U itu pembimbing-pembimbingnya atau kakak-kakak PA-nya itu melarang orang-orang untuk pacaran, siapa yang bilang, ya. Sekali lagi kita terlebih rindu ya datang dalam pemberkatannya kalian dan menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidupnya kalian ya. Jadi pasangan baik-baik. Sekali lagi selamat untuk Kak Wahyu dan Kak Mairina ya. Saya senang sekali dari Jayapura bisa melihat secara live di YouTube. Maaf kami nggak bisa hadir. Karena ini para pemimpin-pemimpin yang lain nakal sih, jadwalin saya. Harusnya saya terbang ya, cuman karena saya dijadwalin sih ya, bercanda-bercanda. Karena memang saya nggak bisa datang juga, ada beberapa hal yang harus dikerjakan ya. Tapi berkat doa, berkat yang daripada kami ada atas hidup kalian dan diberkatilah rumah tangga kalian. Anyway, kita mau masuk di sini. Masuk di arsitek rohani yang membangun hidup di atas disiplin rohani yang kokoh. Sekali lagi, manusia atau orang di dalam Alkitab selalu digambarkan 2 benda atau 2 hal. Yang pertama adalah pohon. Katakan sama-sama pohon. Yang kedua adalah rumah. Ya, nah 2 hal ini doang. Ya, Tuhan mengumpamakan, biasanya ada perumpamaan. Daud menggambarkan dirinya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Kemudian Tuhan memberikan perumpamaan tentang siapa kita melalui rumah kita adalah bait Allah, rumahnya Allah. So, kita adalah rumahnya Allah di 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 kita buka.
Hari ini mudah-mudahan nggak lama, karena slide-nya cuma ada berapa? 6. Nggak lama. Karena saya pengennya lebih banyak setiap kita menjadi pelaku firman, bukan cuma mendengar saja ya. Oke. Di 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 di sini dibilang seperti ini. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bilang sama-sama, saya adalah bangunan Allah. Saya adalah bangunan Allah. Berarti kalau saya adalah bangunan Allah, siapa yang tinggal dalam diri kita? Benar? Yang tinggal di dalam dirimu adalah Allah yang tidak terbatas itu. So, kita hari ini mau belajar supaya apa? Kita menjadi bait yang nyaman untuk Roh Kudus tinggal. Kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus dan Roh Kudus senang sekali tinggal dalam diri kita. Siapa yang suka tinggal di dalam rumah yang berantakan? Ada. Saya hobinya apa? Tinggal di dalam rumah yang berantakan, ada? Ya, nggak ada. Apalagi orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu ya. Ngelihat sampah dikit langsung pakainya vacuum cleaner dipelin gitu ya. Sama seperti kita, Roh Kudus pun rindu setiap kita dipenuhi olehnya. Dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan tempat di mana Roh Kudus tinggal itu bersih. Amin. So hari ini kita mau belajar itu. Kamu adalah bangunan Allah. Kau adalah rumah Allah. Ya. Kita lihat di sini gambar rumah. Ya, ini kayak gambar gereja. Ini rumah Tuhan. Ya. Dia ada atapnya, ada pintunya, ada jendelanya, ada ornamennya, ada tamannya, kemudian ada mungkin di dalamnya ada hal-hal yang indah. Nah, sama seperti Tuhan, Tuhan juga mau setiap kita kita adalah rumah yang indah di hadapan Tuhan. Ya. Itulah Tuhan ciptakan kita. Sekali lagi, Tuhan nggak menciptakan rumahnya itu atapnya bolong. Atau menaranya cuma separoh gitu ya. Atau atapnya aneh gitu ya bentuknya. Atau nggak punya jendela. Atau jendelanya nggak ada kacanya. Enggak. Tidak saudara. Tuhan menciptakan kau dan saya indah dan luar biasa. Amin. Tuhan gak pernah menciptakan rumahnya hancur. Enggak. Dia rindu rumahnya itu penuh dan utuh dan luar biasa. Nah, untuk itu ada 2 hal ya. Dalam membangun rumah ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Hanya ada 2. Di 1 Korintus 3 ayat yang ke-10. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 di depan sudah ada, next. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 di sini dibilang apa? Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus apa? Memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di 1 Korintus 3 ayat 10. Sekali lagi ini jelas banget. Ya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Yang pertama, ya, hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah dasar. Katakan sama-sama fondasi. Fondasi itu penting. Saya di sini ada yang teknik sipil, Matayo, teknik sipil, terus ada beberapa teknik sipil ya. Oke, kira-kira Matayo kalau bangun hotel 9 lantai di sini, kira-kira perlu berapa kedalaman ke bawah untuk fondasinya? Oh, hitung. Kurang lebih 10 meter. Gila nggak? Tingginya sama dengan fondasi masuk ke bawahnya. Ya 9 meter ke atas, 9 lantai. Taruhlah 2 meter deh, 9 kali 2, 18 meter ke atas. Untuk membangun sebuah hotel atau sebuah rumah 18 meter ke atas diperlukan kurang lebih 10 meter ke bawah untuk fondasi. Wow. Bayangin. Artinya fondasi penting nggak? Penting banget. Fondasi lebih penting daripada rumah itu sendiri. Kalau rumahnya nggak punya fondasi yang kuat, habis. Maka sia-sialah mendirikan sebuah rumah. Begitu juga dengan setiap kita. Kita ada fondasinya. Karena kita adalah
Bangunan kita adalah rumah. Kita punya fondasi. Hidup kita ada fondasinya. Ya, hidup kita ada dasarnya. Nah, di sini Paulus menjelaskan sebagai seorang rasul yang diutus Tuhan, Paulus sudah meletakkan dasar. Pang. Ngerti? Ya. Dasarnya apa? Nanti kita pelajari. Yang kedua, hal yang kedua yang harus diperhatikan. Selain dasar, hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bagaimana kau harus dibangun dan kau harus membangun dirimu, itu hal yang penting. Sekarang bayangin, rumah seperti apa yang ingin kamu punya? Siapa yang rindu punya 2 lantai rumah, 3 lantai rumah ada? Siapa yang coba gambaran, coba kita sama-sama merem, kita pejamkan mata. Dan kita bayangin, rumah seperti apa yang kita mau? Gambarannya seperti apa? Wah ya mungkin luasnya taman bermainnya luas gitu ya. Kemarin kami ke satu penginjil, satu misionaris. Kita pergi ke sana, kita cerita-cerita karena beliau akan pergi kembali ke Amerika. Rumahnya itu asik banget, gayanya tuh gaya Amerika Eropa ya. Rumah cuma 1 lantai sederhana, tidak berantakan, rumahnya tuh sederhana, ada udah kelihatan dapur ada kamar mandi. Dan yang bikin saya senang adalah padang rumput yang berumput hijau. Wih, itu enak banget ya. Wih, mana udaranya segar, itu rumah yang saya impikan memang. Kalau saya punya rumah tuh saya pengen punya rumah yang halamannya luas ya. Rumahnya nggak perlu yang tingkat 5 lantai, nggak perlu, saya mungkin perlu 1 sampai 2 lantai ya, agak besar dikit untuk nampung kalian yang mau datang. Dan kalian mau main ya. Kamarnya ada 3 sampai 4, kalau ada yang mau nginep silakan. Ada dapur ada dapur bersih, dapur kotor, dan teman-temannya saya udah ngebayangin itu saya punya rumah yang wow. Saya punya kolam renang karena saya suka berenang. Bolak-balik supaya saya nggak ini. Kalau udah bosan gimana, jadi kolam ikan gampang. Kalau kolam ikan nggak bertumbuh juga, ikannya mati semua, ganti jadi kolam baptisan ya. Oke, lama-lama jadi gereja. Oke. But bayangin, saya punya goal, saya punya tujuan, saya pengen punya rumah seperti itu. Siapa yang hari-hari ini sebagai orang Kristen gak punya mimpi tentang rumahmu secara rohani? Saya mau bertumbuh seperti apa? Saya pengen dirimu jadi seperti apa? Oh, saya pengen jadi orang yang bisa mendoakan orang lain kok. Saya pengen jadi orang yang bisa menginspirasi orang lain. Saya pengen bisa jadi orang yang bisa memuridkan orang lain. Saya pengen bisa jadi orang yang bisa memberkati orang lain. Punya mimpi seperti itu? Halo? Karena kau punya dasar dan kau harus memperhatikan bagaimana kamu bertumbuh. Saya aja sekali lagi, saya punya mimpi secara jasmani punya rumah. So sekarang sebagai orang Kristen bertobat, kalau setiap kita nggak punya mimpi untuk rohanimu, setiap kita nggak mimpi untuk kehidupan spiritmu atau kehidupan rohmu. Tahun 2026 belum beranjak dari bulan Januari, benar? Masih bulan Januari ini masih pertengahan tahun, masih pertengahan bulan. Saya rasa masih bisa punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau hari masih harus punya goal, tulis goalmu, kau mau apa sepanjang tahun ini untuk kehidupan rohmu. Rumah rohani seperti apa yang pengen kamu ada? Kok saya pengen jadi tempat yang tadi, saya di tempat kediaman yang nyaman untuk Roh Kudus, tulis. Kok saya pengen rumahnya itu, saya itu jadi pribadi yang bisa untuk memberkati orang banyak. Saya tuh rindu dipanggil Tuhan untuk memberkati anak-anak kecil. Tulis. Saya rindu untuk memuridkan bukan cuma 5, kok saya pengen memuridkan kayak Tuhan Yesus 12. Tulis. Itu adalah bangunan yang indah. Kau harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Lihat ini. Sebagai seorang yang ahli bangunan yang cakap, Paulus ya di sini adalah representasi dari Kristus, Rasul Tuhan, meletakkan dasar. Nanti kita belajar dasarnya kita apa. Itu pasif, sudah kita nggak bisa bikin apa-apa. Benar nggak? Orang meletakkan dasar mau gimana pun udah pasrah ya. Kristus sudah masuk dalam diri kita, oke? Tetapi lihat ini baik-baik. Tetapi tiap-tiap orang harus apa? Bagaimana? Ade harus membangun. Ya, pembimbing saya harus membangun di atasku dan aku harus membangun di atasku sendiri. Ngerti? Jadi ini tugasnya siapa? Saya.
Benar nggak? Tugasnya kau dan saya, keputusan tiap harimu akan menentukan kau dibangun atau enggak. Kalau kau memutuskan hari ini malas-malasan, kau enggak akan pernah terbangun. Kalau kau hari ini memutuskan untuk enggak mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kau enggak akan pernah terbangun. Keputusanmu hari ini menentukan rumahmu akan jadi seperti apa. Kehidupanmu akan jadi seperti apa. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang suka rumahnya bobrok, rumahnya itu dibuat dari jerami dan kayu, rumahnya itu dibuat dari bilik-bilik apa? Kalau di sini apa sih bilik-bilik bambu, ini kulit-kulit bambu, ada yang mau punya rumah seperti itu? Ada? Dan saya percaya rohanimu juga nggak mau demikian, bukan? Bocor-bocor, jatuh bangun dalam dosa, hidup gak diberkati, hidup penuh utang, hidup dalam kegelapan, hidup nelangsa, kok kayaknya hidup saya gak begini-begini aja, kok kayaknya hidup saya tuh gak diberkati, kok kayaknya hidup saya tuh gelap, kok kayaknya hidup saya gak punya masa depan, siapa yang mau tinggal di seperti itu? No, saya percaya setiap kita mau bertumbuh, amin. Setiap kita harus memperhatikan dibangunnya bagaimana. Sekali lagi, pilihanmu akan menentukan rumahmu seperti apa. Pilihanmu hari ini akan menentukan rumahmu seperti apa. So choose wisely. Pilih dengan bijak hari-hari ini. Dengan bijak apa? Bagaimana kau membangun? Punya teman? Siapa ya kalau di sini adalah otoritasnya ada di tanganmu. Ketika temanmu membawamu jatuh dalam dosa, so apakah kau masih mau mengikuti temanmu? Halo? Lucu. Ya, ini hal yang paling sederhana. Kalau kita nggak berani melepaskan hal yang kita lihat, bagaimana kita mau mengikuti hal yang tidak kelihatan, yaitu Yesus? Kalau pertemananmu sekali lagi membawamu jatuh dalam dosa, artinya kau pangkas pertemananmu. Bukan berarti nggak boleh bukan berarti boleh musuh enggak gitu. Kalau gitu kau akan memusuhi banyak orang. Kau akan dimusuhi banyak orang. Kristus nggak begitu. Artinya apa? Ketika teman-temanmu nggak bertumbuh, teman-temanmu nggak justru membawamu jatuh dalam dosa, kau injili. Kau kasih tahu, guys, bertobat yuk. Kita sampai kapan di sini terus? Kamu sok rohani, selesai berarti. Artinya kita cuma teman, kita cuma friend. Ya kalau misalnya ada waktu kita akan hangout. Kalau nggak ada waktu ya saya nggak mau, dan saya milih nggak mau hangout sama kalian. Itu harga yang harus saya bayar. Saya dicap sombong dan teman-temannya biarin, saya nggak apa-apa. Saya dicap sok rohani, biarin. Tapi ingat ini baik-baik, teman-teman, ingat ini, catat dalam otak dan hatimu. Ketika lagi ada perlu, mereka akan cari kamu. Percayalah. Kenapa? Bayangin ini ruangan jadi gelap, semuanya tertutup dan gelap. Dan kau lihat ada cahaya. Kau akan datang ke cahaya itu, betul? Begitulah yang terjadi. Ketika kau terus bercahaya di dalam Kristus, segelap apapun nanti ketika teman-teman tinggal dalam kegelapan, saya ingat dulu ada satu orang namanya Christine. Itu teman gua dulu, tapi dia sekarang jadi sungguh-sungguh, dan hari ini kok kayaknya saya perlu Tuhan ya. Dia akan datang padamu. Saya ingat sama Andre ini. Saya kayak perlu ketemu sama Andre untuk cerita. Saya ingat sama Bima, saya perlu ngobrol sama Bima. Why? Karena kalian terus ada di dalam Kristus. Kalian bercahaya di dalam Tuhan. Sedikit saja cahaya, orang pasti akan datang. Karena hari-hari ini dunia makin gelap, teman-teman. Dunia makin gelap, maka setitik saja cahaya akan berguna banget buat banyak orang. Ini saya udah message ini berkali-kali. Kalau kau nggak berani untuk memutuskan segala sesuatu yang membawamu jatuh dalam dosa, kau nggak akan pernah bisa ikut Kristus. Termasuk pacaran. Makanya tadi saya buka dengan saya senang sekali dengan Kak Mairina dan Kak Wahyu yang hari ini menikah. Bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka berproses di dalam Tuhan. Dan mereka akhirnya diberkati di dalam Tuhan. Kalau kau sudah tahu pacarmu itu membawamu jatuh dalam dosa, berani nggak untuk cut off?
Berani nggak untuk putusin? Karena ini tanggung jawabnya kita. Ini jangan kamu salahin pembimbing, jangan kamu salahin Tuhan. Karena apa? Setiap orang ade harus memperhatikan bagaimana ade harus membangun di atasnya. Itu tugas saya, bukan tugas pembimbing. Jangan salahin pembimbing, apa-apa salahin pembimbing, enggak. Itu tugas saya. Kalau kau punya pacar dan jelas sekali lagi pacarmu membawamu jatuh dalam dosa. Pacarmu belum seiman, pacarmu justru akan menarikmu jauh dari Kristus. Dan kau masih terus membangun hubunganmu sama orang itu. Dan kau berharap rumah tanggaku akan baik-baik saja. Seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh, omong kosong. Hal yang sangat gak mungkin. Amin. Berani untuk bayar harga? Tadiku mau sepertimu Yesus, sembari nangis, sembari lagunya luar biasa. Disempurnakan selalu. Tiba-tiba dalam saat teduh bilang, nak putusin yuk pacarmu yang itu. Tidak Tuhan, Tuhan ngerti apa soal pacaran. Saya sedih ya. Saya mau bilang seperti ini, munculnya buku Aureli itu menggambarkan lagi banyak orang-orang yang akhirnya berani speak up. Ya, saya mau bilang di sini, mumpung saya ingat, kalau pacarmu, ya ini masih pacar, saya percaya belum ada yang menikah di sini, karena yang baru menikah itu hanya saya dan Merlin. Kalau di sini ada, saya nggak tahu, saya nggak ngerti kehidupanmu kayak apa. But you punya boyfriend atau girlfriend, dan dia benar-benar yang kalau laki-laki dia kasar, sexual abuse sama kamu, dia verbal abuse, semuanya kamu dikasarin. Hari ini speak up. Ketemu sama saya atau ketemu sama Merlin. Kalau kamu perempuan ketemu Merlin. Kalau kamu laki-laki, kamu ada di bawah naungan pacarmu, kamu dikontrol sama pacarmu, roh Isabel dan kamu adalah Ahab, speak to me. Clear? Nggak akan bertumbuh sehat hubungan keluargamu nanti. Yang di Zoom juga sama. Kalau kau tahu hubungan pasanganmu tidak membawamu dekat dengan Tuhan, cut it off. Yesusmu lebih berharga daripada pacarmu dan pasanganmu itu. So kok bagaimana kalau saya sudah menikah? Kalau kata Paulus itu adalah bayar harga yang harus dilakukan. Karena apa? Ketika seorang berpasangan ada harga yang harus dibayar. Ya kau harus berdoa di hadapan Tuhan untuk pasanganmu bisa. But kalau kamu ngerasa seperti itu dan kamu sudah tertekan, please kontak admin dari G4U dan kami akan melayani saudara. Ya jadi jangan ragu, kenapa? Ini penting, jangan sampai terlambat, jangan sampai ada hal-hal di luar itu yang terjadi dalam hidupmu. Ya, saya nggak mau. Segala sesuatu bisa diselesaikan di dalam Kristus, saya mau ingetin. Ya, jadi belum terlambat kalau hari ini kau mendengar pesan ini, segera hubungi admin kami, chat secara pribadi di IG atau kamu tahu punya adminnya G4U, segera chat atau kamu punya nomornya pembimbing, kamu punya nomornya leaders atau pembimbing persekutuan, pemimpin persekutuan langsung chat, bilang saya minta untuk dilayani, ada hal urgent yang mau saya sampaikan. Ya jangan melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang konyol, mengakhiri diri sendiri karena itu bukan jalan keluar. Yes, kamu akan mengakhiri jalan keluar. Kamu keluar dari muka bumi tapi kamu akan masuk pintu neraka. Dan selama-lamanya, selama kamu masih ada di bumi semuanya bisa diberesin bersama dengan Tuhan, amin. Belum terlambat. Jadi kalau hari ini kau mendengar message ini please ya hubungi kami. Kamu sudah tertekan, kamu yang lagi ngalamin depresi gara-gara pasanganmu, segera hubungi kami untuk kami layani. Ingat ini baik-baik, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bisa milih sesuatu yang rohani? Yakin? Are you sure? Berdoa sama main, pilih mana? Yakin? Persekutuan sama have fun, pilih mana? Mau bayar harga buat itu? Tapi berapa banyak yang memilih hal-hal yang konyol? Kau harus memperhatikan bagaimana ia harus dibangun di atasnya. Kalau enggak bayar harga dari sekarang, kau akan bayar harga berlipat kali ganda nanti di ujungnya.
Bayar harga sekarang lebih ringan daripada penundaan-penundaan, kau akan bayar harga lebih mahal di ujung itu. Ngerti? Dan saya hari ini bersyukur, hari ini kalian datang ke tempat ini. Why? You choose wisely. Kau memilih untuk bertumbuh, jangan cuma duduk denger doang, habis itu nggak catat. Ya, belajar untuk mencatat, belajar untuk meresponi firman, belajar untuk yes Tuhan saya mau seperti itu. Belajar untuk punya kerinduan Tuhan, aku mau dibangun, aku mau dibentuk, aku mau berubah. Kalau bertobat cuma 90 derajat tidak akan ngalamin pintu pertobatan. Bertobat harus 180 derajat. Bertobat harus bersungguh-sungguh hati. Saya nggak mau lagi ada di titik ini dan saya mau cabut dari sini. Itu bertobat. Ngerti? Secara radikal bertobat, secara sungguh-sungguh bertobat. Yang tadi yang ngerokok satu bungkus, ya untuk bertobat saya ngerokoknya 1 hari 1 batang aja, itu nggak bertobat. Yang tadi yang biasa nonton video porno, saya ngeliat gambar-gambar yang porno aja, itu nggak bertobat. Bertobat 180 derajat, pindah. Nggak lagi ada di situ, amin. So, come on, pilih itu. Pilih segala sesuatu yang membangun rohmu, itu harus ada di otak. Bukan berarti saya, kok tapi hari ini ada acara keluarga. Bukan saya jadi menakut-nakuti kalian terus jadi bikin Taurat baru ya. Enggak. Enggak. Coba pilih. Gitu aja. Ini ibadah jam berapa, selesai jam berapa, acara makan-makan jam berapa. Oh saya bisa nih, saya datang duluan ke acara makan-makan. And then habis itu yang gak penting-penting saya akan datang ke persekutuan. Ngerti ya? Ada hal-hal yang memang kita harus bisa untuk memilih dengan bijak. Tapi ada hal-hal yang memang benar-benar kita harus selektif. Ya, temanmu ngajak main layangan di atas kapal sana misalnya. Ini hal yang baru, emang kita main layangannya di atas kapal, seru tuh kayaknya. And then kamu jam itu adalah jam PA atau jam itu adalah jam persekutuan. Please choose wisely, pilih dengan bijak. Ngerti ya? Oke, next. Oke, siapa arsiteknya? Ya, tadi kita udah belajar, ada 2 hal. Yang pertama adalah fondasi, yang kedua adalah memperhatikan bagaimana rumah itu dibangun. Nah, sekarang kita mau lihat siapa sebenarnya arsiteknya. Ibrani 3 ayat 4, di situ udah ditulis 1, 2, 3. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah. Dan kabar baiknya Allah punya blueprint khusus untukmu. Siapa di sini punya adik, kakak, kembar? Adik atau kakak? Evan sama Iman mukanya mirip lah. Evan sama Fani itu mukanya hampir mirip lah. Ya, Fani sama Iman lah ya. Fani adalah versi perempuannya dari Iman. Di sini ada ya, I'm so sorry yang ada di Zoom, saya punya satu adik di sini yang mukanya mirip banget. Ya. Dan saya mau bilang seperti ini. Sekalipun kalian mirip, desainnya Allah sama hidup kalian berdua bisa jadi beda. Uniknya gini, semua kita yang ada di tempat ini, sekali lagi, kau dan saya, itu punya desain yang berbeda-beda. Kau dan saya punya blueprint yang berbeda-beda. Jadi sebelum bangun rumah, ini yang harus dipelajari dulu, seorang arsitek akan merancang cetak biru atau blueprint, bahasa kerennya. Oke? Sebelum cetak rumah, ini yang benar nih. Ya. Kalau yang ngasal gimana? Udah main buat aja gitu ya. Makanya bangunannya cangciling-celong gak karu-karuan. Tetapi waktu membuat rumah yang benar, kau seorang arsitek atau perancang bangunan, dia akan membuat cetak biru dulu. Dia akan gambar kira-kira bentuk rumahnya seperti ini dan bakal tampilan luarnya seperti ini, tamannya seperti ini, bangunan dalamnya, interiornya kurang lebih seperti itu. Ya. Dirancang dulu baik-baik dan dengar ini baik-baik, dengar ini baik-baik. Tuhan adalah arsiteknya. Setiap kita punya cetak biru yang berbeda satu sama lain. Samping kanan kirimu beda-beda, adik kakak beda-beda. Sekalipun kau kembar siam, kembar dempet, mau kembar identik sama aja. Kau punya ciri khas yang berbeda, kau punya blueprint yang berbeda di hadapan Tuhan. Yang Tuhan kasih dalam hidupmu, maaf. Clear? Dan manusia, kau dan saya akan jadi pribadi yang efektif, luar biasa, akan jadi pribadi yang optimal dan maksimal ketika kau mengetahui cetak birumu. Nanti itu akan masuk ke panggilan hidup.
Itu akan masuk ke visi ilahi. Cuman saya nggak mau masuk sana terlalu dalam. Saya cuman bahas di sini kulit-kulitnya aja. Oke? Rumah dibangun seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah. Saya mau tanya, kira-kira Tuhan itu mau cetak rumah. Rumahnya itu bolong-bolong, atapnya nggak ada atau bagaimana? Pasti utuh, benar? Tuhan nggak ngasal untuk bikin rumah dan Tuhan nggak ngasal bikin kamu. Tuhan nggak ngasal menciptakan kamu ada di keluarga itu. Tuhan nggak ngasal menciptakan kamu hari ini tinggal di sini. Tuhan nggak ngasal hari ini kau dan saya bertemu. Nggak asal. Tuhan punya blueprint. Tahun 2024 orang ini harus ketemu sama seseorang yang namanya Ade Nugroho. Supaya Ade bisa meletakkan batu-batu lain supaya rumah ini bertumbuh. Clear? Orang ini akan terus dibangun dan akhirnya dia bisa membangun dirinya sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Clear? Arsiteknya Tuhan, sekali lagi. Tuhan tidak akan pernah buat hidupmu itu gak diberkati. Rumah yang berantakan itu bicara sekali lagi soal hidup yang gak diberkati. Rumah yang berantakan itu bicara soal hidup yang penuh dengan sakit penyakit, hidup penuh dengan derita, hidup dengan macam-macam lah sesuatu yang gak enak. Sekali lagi itu bukan dari Tuhan. Apa yang dari Tuhan? Yang dari Tuhan damai sejahtera, sukacita, amin. Penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, hidupmu penuh dengan kelimpahan. Kok kenapa hidup saya masih seperti ini? Sabar, lagi dibangun. Pengen buru-buru masang atap aja. Ntar. Belum. Fondasinya aja belum selesai. Lu masih kabur, masih keluar masuk hadirat Tuhan. Di PA-in, kabur, ya diajar nggak mau ngelakuin. Terus minta supaya saya mau diberkati. Pokoknya saya harus see on top, harus ada di puncak. Saya harus, karir saya gemilang dan luar biasa. Sabar. Kalau lu perkara-perkara sederhana aja maju mundur nggak karu-karuan. Ya, perkara baca Alkitab aja males-malesan, lu mau mikir ada di puncak gimana urusan, bos? Enggak gitu konsepnya Tuhan. Kau harus punya dasar yang benar dulu. Sekali lagi ya, Tuhan bisa memberkatimu. Tapi di mana berkat Tuhan akan mengalir, di situ akan kacau dan jadi berantakan ketika dasarnya nggak siap. Percayalah. Siapa di sini punya yang mau uang 1 miliar? Yakin angkat tangan, coba tinggi-tinggi. Kira-kira besok habis nggak? Bisa habis, lihat tuh langsung dijawab dengan luar biasa. Habis, 1 miliar sedikit sekali kok, 1 miliar sedikit sekali bisa habis langsung. Lihat, berkat ketika tiba di tangan yang tidak siap akan menghancurkan orang itu. Bukan berarti Elin tadi jawab habis salah, dia mungkin punya planning untuk bikin sesuatu. Ya, tetapi lihat baik-baik. Berkat akan datang ke tangan orang yang siap. Makanya fondasi penting. Kalau hari ini dimuridin, diajar, jangan kabur-kaburan. Jangan males-malesan. Kalau pembimbingnya males justru diingetin, Kak hari ini PA jam berapa? Jangan, Kak hari ini ada PA atau enggak? Langsung teror, hari ini ada Kak hari ini PA jam berapa? Saya tiap hari Minggu langsung kirim alamat link Zoom saya. Set ke Kayorga. Mau ada PA enggak ada PA? Kita harus ketemu tatap muka. Bodoh amat. Pokoknya selama saya punya pembimbing dan pembimbing saya masih ada dan masih diberi nafas sama Tuhan, saya akan peras pembimbing itu sampai air terakhir netes. Kak gimana? Saya minta terus diajar. Saya nggak puas. Hari ini sebegitu hauskah kamu sama Tuhan? Hari ini PA ya, aduh. Tuhan, kau ngerti isi hatiku. Isi hatiku lagi males. Bolehkah Tuhan? Dan saya klaim janji firman-Mu, barang siapa berdoa dalam namaku, Engkau akan mengabulkannya. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, pembimbingku ada masalah, pembimbingku ngalamin ada sesuatu hal yang harus dia dikerjakan dalam nama Yesus. Amin. Tetap PA. Doa lu gak mempan. Gak ada ya. Ngerti? Kalau kau haus, dasarmu akan cepat sekali dicor sama Tuhan. Fondasimu akan cepat sekali diberesin sama Tuhan. Miliki kelaparan dan kehausan terus sama Tuhan. Jangan sia-siakan, kau masih dimuridkan enak. Bener deh, enak sekali kita dimuridin ini.
Ada masalah, tinggal telepon pembimbing. Kak, tolong saya, Kak. Doakan saya. Kalau udah gak ada pembimbingnya bingung. Kadang sama Tuhan dicuekin, ya, tanya sama Tuhan puasa, Tuhan gak jawab-jawab. Ya, waduh, stres gitu ya. Masih dimuridin enak. Nanti lu ngalamin kalau udah gak ada pembimbing lu. Cari Tuhannya sungguh-sungguh. Kayak Yorga nih, wah. Saya kan kalau kasih perpuluhan ke Bapak Rohani saya, Kayak Yorga ya, cat, kirim. Lah dia tiap kali dapat perpuluhan dia harus benar-benar tanya sama Tuhan. Tuhan, ini duit harus saya kasih kemana? Saya nggak ada pembimbing, saya nggak ada orang di atas saya untuk saya dapat makan. Tiap kali dapat persepuluhan, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya harus kasih kemana? Dia dengan istrinya, ya Kak Yorga dengan Kak Fosa berdoa sama-sama harus kasih kemana? Ke hamba Tuhan siapa atau orang siapa? Dia kasih. Tiap kali dapat persepuluhan. So bayangin, dimuridin ini enak banget. Ya, nah, lihat baik-baik. Bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Tuhan sekali lagi punya blueprint khusus untukmu. Oke? Dan Tuhan sekali lagi tidak menciptakan sebuah gambaran rancangan rumah yang hancur. Kalau hari ini kondisimu masih belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tenang. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kau akan ngerti dan kau akan cup. Gak kerasa rumahmu akan dibangun sama Tuhan. Amin. Lanjut. Air saya mana ya? Oh ini. Oke, berikutnya. Ya. Hal yang pertama yang tadi kita sama-sama bahas penting adalah fondasi. 1 Korintus 3 ayat 11, satu orang bacain dong buat kita. Tadi mic-nya mana ya? 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Nah ini harus sadar betul ini adalah fondasinya. 1 Korintus 3 ayat 11 silakan yang bacain. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena nggak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, sekali lagi nggak ada seorang pun daripada yang bisa meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi dasar yang diletakkan dalam hatimu harus siapa? Tuhan Yesus. Ini bicara soal lahir baru. Siapa di sini yang masih belum yakin tentang selamat? Kau yang ada di Zoom, hari ini kau dengar kabar sukacita. Kau yang mungkin hari ini sedang bingung tentang hidupmu, kau lagi bingung tentang masa depanmu, apalagi kau bingung tentang hari matimu, kau nggak tahu mau kemana. Hari ini kabar sukacita bahwa Yesus sudah menebus dosa-dosamu. Barang siapa percaya kepada anak Allah yaitu Yesus tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan hari ini saya mau tantang buat setiap kita yang ada di Zoom maupun yang ada di Papua. Dengerin baik-baik. Kalau kau belum yakin tentang keselamatanmu, hari ini waktunya. Dan kalau kau belum yakin tentang keselamatanmu, hari ini adalah waktunya saya memberitakan kabar sukacita itu. Bahwa dosamu sudah diampuni di dalam Kristus. Kau hanya mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Percaya dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka kau akan diselamatkan. Siapa yang mau diselamatkan? Taruh tangan kananmu di dadamu. Yang ada di Zoom, kalau kau belum yakin tentang keselamatan, kalau kau mau untuk terima Yesus, dan hari ini kau mau untuk yakin bahwa namamu tercatat dalam kerajaan sorga, namamu tercatat dalam buku kehidupan, hari ini taruh tangan kananmu di dadamu dan saya akan berdoa untuk kamu, dan mari ikuti doa-doa saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa, ampuni segala dosa saya Tuhan. Sucikan saya dengan darah-Mu. Basuh saya Tuhan dengan darah-Mu. Jadikan saya ciptaan yang baru. Di dalam Engkau. Masuklah Tuhan ke dalam hati saya. Menjadi Tuhan. Menjadi satu-satunya Tuhan. Dan satu-satunya juru selamat. Dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya percaya nama saya hari ini tercatat
dalam buku kehidupan di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Lahir baru. Cukup satu kali kau terima Yesus masuk dalam hatimu. Dan izinkan Tuhan kerjakan perubahan dalam hatimu mulai hari ini. Dengar baik, yang terima Yesus sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan akan mulai bicara sama kamu. Secara pribadi. Tuhan mulai akan berurusan sama kamu secara pribadi. Sekonyong-konyong Tuhan datang di malammu atau di mimpimu atau kamu lagi berdoa pagi, kamu lagi doa malam, tiba-tiba kebiasaanmu kau baca Alkitab. Mungkin kau selama ini gak baca Alkitab, tiba-tiba muncul kerinduan untuk baca Alkitab. Roh Kudus lagi ngerjakan pembaharuan dalam dirimu. Amin. Lahir baru itu fondasi yang pertama. Ya, di 1 Korintus 3 ayat 11. Karena gak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain, ada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Ini penting. Fokusnya, dasar utamanya adalah Yesus. Kamu saat teduh untuk dirimu atau untuk Yesus? Kamu berdoa untuk kepentingan dirimu atau kepentingan Yesus? Halo. Fokusnya siapa? Tuhan. Yang disenangkan siapa? Tuhan. Yang dapat keuntungan siapa? Tuhan dapat keuntungan. Dan kau dapat berkatnya. Tuhan disenangkan. Ya. Tuhan disenangkan dengan apa yang kau lakukan. Ya. Dan kau mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Contohnya Ben. Ya. Dia nggak perlu bagaimana cukup dia angkat tangan ting dan nyengir. Nah, saya pasti angkut dia. Lagi di kasur nih, dia angkat tangan ting dan dia nyengir. Nggak mungkin saya telantarin. Lucunya. Saya pasti peluk. Why? Dia perlu saya. Begitu juga dengan Tuhan. Waktu kau angkat tangan, kau nyembah Tuhan, kau muji Tuhan. Tuhan disenangkan. Nggak mungkin berkat nggak turun. Nggak usah kejar-kejar berkat yang akan mengejarmu. Amin. Lahir baru. Ini dasarnya. Yaitu Yesus. Fokus utamamu harus Yesus. Kau saat teduh. Benar-benar terhubung sama Yesus. Kau berdoa. Fokusnya Yesus. Kau saat teduh, fokusnya Yesus. Kau persekutuan, fokusnya Yesus. Kau menyembah Tuhan, fokusnya siapa? Tuhan Yesus. Dasarnya harus Yesus. Amin. Baca firman, ya jangan yang lain-lain, jangan novel, jangan apa. Dasarmu harus Yesus, dasarnya harus firman. Jadi kau harus dibangun di atas firman Tuhan. Ya, fokusnya harus Yesus. Dasarnya harus firman Tuhan. Amin. Yang kedua. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini fondasinya. Nah. Salah. Matius bukan 1 Korintus. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Minta satu orang boleh bacain, please. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku, hari ini kau mendengar firman Tuhan, berapa minggu yang lalu kau mendengar firman Tuhan, berapa hari yang lalu mendengar firman Tuhan. Barang siapa yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ini hal yang bisa diprediksi? Bisa diprediksi nggak? Nggak bisa. Hujan dan datang. Tadi pagi hujan ya. BMKG ngasih laporan sebenarnya hujannya itu jam 12. Ternyata jam 12 malam tadi ya. Turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Ada hujan, banjir, angin. Luar biasa. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh.
Garis bawahi kata bodoh, jangan. Ya nggak usah. Kalau kamu nggak pengen jadi bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Sama, message sama. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sekarang saya mau tanya, rumahmu mau jadi ayat yang ke-27 atau rumahmu pengen ayat yang ke-25? So apa yang harus dilakukan? Ayat 24 harus digenapi sama-sama dalam hidup kita. Kau harus dengar firman Tuhan, Shema, dengar baik-baik dan melakukan setiap firman yang sudah kau dapat di hadapan Tuhan. Amin. Segampang itu. Gampang gak? Disuruh puasa, dapat tantangan, saya traktir kamu. And then oh ya udahlah yuk kita batalin Tuhan. Puasanya lanjut besok boleh nggak? Jadi hari ini puasa dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Besok lanjut lagi jam 12 siang berikutnya sampai jam 6 sore. Ya, itu terhitung 2 hari puasa boleh ya Tuhan ya? Nggak ada kompromi aneh-aneh gitu. Oke? Waktu datang tantangan puasa. Tuhan bilang puasa, kau puasa. Apapun yang terjadi kau puasa. Kau disiplin untuk mempuasa. Kau disiplin membangun diri untuk puasa. Lakukan firman Tuhan. Maka saya percaya rumahmu didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, rumahnya akan didirikan di atas batu. Ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, sama-sama mendengar nih, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi stop ini. Hari ini ketika kau dengar firman Tuhan, lakukan dengan setia. Lakukan dengan disiplin. Ya, supaya apa? Karena ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-27 tidak bisa kita cegah di hadapan Tuhan. Dengerin ini baik-baik. Kau dan saya tidak akan pernah bisa mencegah hujan, angin, dan badai datang ke hidup kita. Gak bisa cegah. Itu pasti akan datang. Datangnya kapan? Gak ada yang tahu. Mungkin besok. Mungkin lusa. Mungkin bulan depan. Mungkin tahun depan. Gak ada yang tahu. Tapi yang pasti, angin, badai, hujan akan datang dalam hidupmu. Itu perumpamannya. Supaya apa? Rumahmu teruji dibuat dari apa? Kau teruji dibuat dari apa? Fondasi yang tadi ini sudah benar atau belum? Amin. So mari ya guys, lakukan firman Tuhan dengan disiplin. Lakukan setiap firman Tuhan dengan disiplin. Nanti kita belajar disiplin itu bagaimana. Ya, cuman ini dua ini. Fondasi kita harus Yesus dan fondasi kita harus melakukan firman. Kau mau punya rumah sebesar apapun rumahmu, kalau rumahmu di sebagus apa, sebesar apa rumahmu, sebesar apa dirimu, diberkati apapun dirimu, ketika fondasinya nggak kuat akan hancur. Saya udah lihat orang-orang yang hebat, gagah, perkasa, luar biasa dipakai Tuhan. Wah, keren banget. Gara-gara ada angin, hujan, dan badai, habis. Nggak bersisa, dia jadi ateis. Ya, saya senang, makanya nanti akan kita pelajari kenapa orang harus benar-benar, kenapa orang itu betul-betul bisa ada di dasar itu, dasarnya kuat banget. Kita nanti akan pelajari. But dengerin baik-baik. Dua ini harus menjadi fondasinya kita. Satu, kau harus percaya Yesus. Kedua, harus melakukan firman. Dua itu. Dengerin baik-baik firman Tuhan, lakukan. Dengerin baik-baik firman Tuhan, lakukan. Amin. Itu fondasinya. Clear ya? Lanjutnya. Ketika fondasi udah didirikan, ding ding. Rumah seperti apa yang mau kamu bangun? 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26.
Oke, 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26, boleh satu orang bacakan? Satu ayat. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-19. Namun dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya. Sama. Itu. Lanjut. Dan setiap orang yang menyambut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari alat-alat yang jahat, ia akan menjadi perabotan rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 23. 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Next, 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. 26. Dan dengan demikian mereka menjadi sabar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Ayat 19. Ya, rumah seperti apa yang kamu mau bangun? Nah, dasar yang diletakkan itu teguh, yang tadi fondasinya ya. Itu dua hal, Tuhan mengenal siapa? Kepunyaannya. Yang berikutnya, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan. Setiap orang yang bilang Tuhan Yesus, tinggalin kejahatanmu. Yang pertama dulu, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah ini penting, ini dasar, masih fondasi, ini masih lantai-lantai dasar. Ini belum hal yang, belum batu bata, belum apa, belum. Ini masih dasar-dasar ini. Ini dua hal ini kau harus ngerti baik-baik. Yang pertama Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal dirimu, yang tadi dong tolong tampilin hal tentang blueprint. Nextnya, next lagi, yang tentang blueprint. Oke, good. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, kau digambarkan sama tuan rumah yang cantik dan indah dan Tuhan ngerti banget detil-detil hidupmu. Tuhan ngerti banget detil-detil interior dalam rumah ini. Tuhan mengerti sekali hidupmu. Orang lain gak kenal hidupmu, papa mamamu mungkin gak kenal kamu, pembimbingmu kadang gak mengenal kamu. Bahkan dirimu sendiri gak kamu kenali. Saya punya karakter seperti ini ya, tapi ingat ini baik-baik. Tuhan mengenal baik dirimu. Tuhan sangat mengenal dirimu, gak ada orang lain yang bisa mengenal dirimu, bahkan dirimu sendiri gak bisa mengenalinya. Tuhan sangat mengenali dirimu. Tuhan sangat kenal dirimu. So ini bicara soal apa? Kau harus percaya sama Tuhan. Kau harus believe sama Tuhan, kau harus trust sama Tuhan. Karena apa? Tuhan pasti gak mungkin main-main sama rumahnya.
Tuhan gak mungkin main-main sama dirimu. Kok Tuhan hari ini kacau sekali hidup saya terjadi seperti ini. Ada hal yang indah yang lagi Tuhan rancang. Ada hal yang luar biasa yang lagi Tuhan rancang. Mungkin Tuhan lagi pasang paku-paku dalam hidupmu supaya bangunanmu makin kencang. Kau sakit, tak, Tuhan lagi patok-patoknya dibuat makin kuat. Kau lagi diisi ornamen-ornamen yang indah. Mungkin hari-hari ini kau ngerasa lagi diberkati. Tuhan lagi isi sesuatu yang indah-indah dalam rumahmu. Tapi ingat ini baik-baik. Tuhan gak pernah salah rancang kamu. Jadi kau harus percaya sama Tuhan. Yang perempuan dengar baik. Pasangan hidupmu sudah Tuhan siapkan. Yang laki-laki juga sama. Pasangan hidupmu sudah Tuhan siapkan. Jangan gak percaya sama Tuhan. Jangan sok tahu. Kau lebih ngerti ngurusan itu daripada Tuhan, hati-hati. Kau harus percaya. Kenapa? Karena Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Cara Tuhan bicara saya dengan Merlin, Tuhan ngomong berbeda. Kadang Tuhan bicara lewat mimpi, penglihatan. Kadang Tuhan bicara kalau sama Merlin dari peristiwa. Kadang Tuhan bicara dari Merlin lewat hikmat yang dia baca melalui firman-Nya. Tuhan bicara dengan saya, dengan dirimu, masing-masing pun beda. Cara Tuhan mencintaimu tuh beda. Jangan samain dong. Tuhan tuh romantis. Tuhan tuh sangat romantis sama kamu. Dan Tuhan tuh begitu mencintaimu. Percaya sama Tuhan. Jangan jadi gak percaya. Masa depanku gimana ya? Catat baik-baik. Tuhan mengenal kepunyaannya. Tuhan pasti bangun kamu dan Tuhan pasti build kamu untuk jadi orang yang berhasil. Kuncinya cuma satu. Tadi di fondasi tadi, mau gak untuk taat? Mau gak untuk melakukan hal-hal kecil yang Tuhan suruh padamu? Mau gak kau melakukan dengan setia, dengan disiplin hal-hal yang Tuhan suruh padamu untuk kamu lakukan? Hal-hal yang sederhana, gak perlu yang macam-macam, gak perlu bangkitin orang mati mungkin. Mungkin kamu cuma disuruh untuk hari ini ya nak, kamu berdoa persis di depan kantor gubernur. Mau gak kamu lakuin hal-hal seperti itu? Mungkin kamu disuruh sama Tuhan untuk setiap jam 4 sore kamu berdoa dan baca Alkitab. Mau gak kamu setia dan disiplin melakukan hal itu? Itu akan membangun rumahmu. Halo? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan Tuhan mengenal betul siapa kamu. Dan Tuhan mengasihimu. Catat baik-baik. Tuhan sangat mencintaimu. Tuhan sangat mengasihimu. Ketika orang lain bilang aku gak dicintai sama papa, aku gak dicintai sama mama, aku gak dikasihin sama teman-teman, bodoh amat. Tuhan mencintaimu. Itu lebih dari cukup. Dan Tuhan akan bawa orang-orang lain mencintaimu. Tuhan sangat sayang sama kamu dan Tuhan mengenalmu. Tugas kita sekarang untuk mengenal Tuhan. Amin. Tugas sekarang kita itu. Makanya kita dimuridkan, kita belajar firman Tuhan. Supaya kita mengenal Tuhan. But ini 2 Timotius 2 ayat 19 tadi dibilang. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Pastikan kita miliknya Tuhan. Amin. Kau kepunyaan Tuhan. Katakan sama-sama, saya adalah kepunyaannya Tuhan. Ini milik siapa? Bebas gak saya mau ngapain? Saya mau lempar ke sana bebas gak? Terserah saya dong. Ini punya saya. Berapa kali tumbler ini ngatur saya? 0. Begitu juga kita harus sama Tuhan. Terserah Tuhan. Berapa kali kita komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa saya dilempar-lempar begini? Kenapa saya dipontang-panting hidup saya, kenapa dibuat seperti ini, kenapa saya dikocok-kocok? Kenapa saya kok kayaknya dikocok-kocok terus hidupnya? Karena di dalamnya ada kopi, susu, dan es, dan gula aren. Serak. Jadi sesuatu minuman yang nikmat sekali. Kita yang gak tahu.
Belajar untuk mengenal Tuhan. Tapi belajar untuk percaya, ini lebih penting. Belajar untuk percaya Tuhan. Hidupmu gak akan pernah salah ketika kau percaya sama Yesus. Tuhan, aku hari ini percaya sama Engkau. Apapun yang hari ini, yang hal yang gak enak aku terjadi, Tuhan akan bawa untuk menjadi kebaikan buat hidup saya. Itu namanya percaya. Tapi berapa malah undur dari Tuhan, berapa malah undur gak mau dimuridkan lagi. Kenapa? Saya lagi ngalamin masalah. Saya mau fokus dulu untuk nyelesain masalah saya, gak akan pernah selesai. Kalau bukan Tuhan di sampingmu. Kau akan nambah masalah baru, percayalah. Waktu kau membereskan masalahmu dengan caramu sendiri, kau akan nambahin masalah. Kau malah bikin kerjaan buat Tuhan. Udahlah, belajar untuk percaya. Yuk belajar untuk percaya, percaya sama Tuhan. Amin. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Waktu kau mengenal siapa kepunyaannya, maka apapun yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu, rumahmu itu, kau akan terus mengasihi Tuhan. Amin. Siapa yang mau untuk terus setia? Wah. Amin, benar? Malaikat foto. Ya, jangan undur dari Tuhan. Saya takutnya rumahmu baru setengah dibangun dan kau undur dari Tuhan, sayang banget. Amin. Saya tuh kebayang ya, waktu itu ada seorang hamba Tuhan, saya nggak sengaja baca bukunya atau saya dengar audionya. Dia bilang seperti ini, dia pernah diangkat ke surga, terus dia bilang, banyak anak-anak Tuhan, dia dikasih tunjuk sama Tuhan, ini nanti rumahmu, rumahnya tuh bagus sekali. Terus dia jalan, terus lihat ada rumah yang belum selesai dibangun. Loh Tuhan, kok ini rumahnya belum selesai dibangun? Dia bilang ini, karena di bumi anakku gak lagi percaya sama aku. Dan dia meninggalkan aku. Rumahnya gak selesai. Jangan gak percaya sama Tuhan. Jangan undur dari Tuhan. Kalau perlu kau peluk kakinya erat-erat Tuhan. Kau teriak sama Tuhan di doa pagimu atau doa malammu. Tolong saya. Saya lagi perlu Engkau. Tolong saya Tuhan. Tuhan gak pernah salah men. Tuhan gak pernah salah ciptain kamu. Dan Tuhan gak pernah salah buat rumahnya luar biasa dalam hidupmu. Amin. Yang berikutnya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, ayo jauhi kejahatan. Saya bilang gak pakai kata hendaklah, kita harus, saya mau bilang setiap orang yang nyebut nama Tuhan, sekarang juga jauhi kejahatan. Ya, kenapa? Ayat 20, dalam rumah yang besar ini, kenapa rumahnya udah bangun, siapa yang mau punya rumah bagus. Rohanimu bagus, tapi gak ada isinya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi apa? Perabot rumah untuk maksud yang, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang, lihat ini baik-baik. Dia jadi perabot yang mulia untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, ia dipisahkan, ia dipisahkan dari teman-temannya, dia dikucilkan dalam tanda petik, dia dibawa keluar dari sana, dia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan apa? Disediakan untuk apa? Siapa yang mau? Setiap kali ada pekerjaan-pekerjaan mulia, kau duluan yang dapat. Oh kok apakah itu bicara soal pembawa ini message di KKR? Bisa jadi. Atau mungkin gubernur lagi cari orang, dia lagi buntu. Dan dia teringat sama satu anak Tuhan namanya Matayo. Dia kontak. Datang bro, saya lagi perlu. Karena di orang ini ada hikmat Tuhan. Amin. Untuk maksud yang mulia. Tanah Papua nggak di ACC kalau dia nggak bilang iya. Wah, ya proyek di tanah Papua, iya dong. Jadi jangan pikirannya kucet cuman, oh maksud yang mulia tuh artinya KKR gitu, kakak. Enggak gitu. Keluargamu lagi perlu kamu. Nah, bisa nggak mama minjem uang 1 juta aja? Mama lagi ada perlu. Berapa mah? 1 juta. 10 juta mau. Asik. Ya,
Karena kamu mengasihi orang tuamu, kamu tahu orang tuamu tuh nggak jahat, kamu tahu orang tuamu tuh nggak toksik. Kamu sangat mencintai orang tuamu, kamu memberkati orang tuamu. Dan kamu jadi saluran buat berkat buat mereka, amin. Kau dipakai untuk apa? Pekerjaan yang? Tapi ini untuk dikuduskan aja nggak mau. Handphone masih isinya gambar porno, handphone masih isinya video porno, handphone masih isinya game-game yang nggak jelas. Mau dikuduskan bagaimana? Pertemanan masih nggak jelas, come on man. Hari terakhir ini Tuhan lagi mau proyek ya Tuhan di dalam satu doa Tuhan bilang proyekku ini banyak banget, pekerjaannya sedikit. Mau jadi pekerjaannya Tuhan? Bener? Siap-siap buat ini. Dua-dua. Jauhilah nafsu orang muda. Apa nafsu orang muda? Mabuk, pesta pora, ngumpul-ngumpul gak jelas sampai tengah malam, free sex dan teman-temannya bertobat. Kau harus jauhi itu sebelum terlambat. Hari ini kalau masih dengar, jangan keraskan hatimu, jangan jadi orang bebal. Sekarang juga datang sama Tuhan, Tuhan aku minta ampun, aku bertobat sungguh-sungguh. Kejar keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru sama Tuhan dengan hati nurani yang murni. Apa artinya? Hidup di dalam persekutuan dengan saudara seiman. Hindari soal-soal yang dicari-cari. Nah ini banyak banget anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang gak dewasa. Ya, pengennya apa? Suka cari masalah. Hal-hal yang kecil selalu dibahas, hal-hal yang bodoh selalu diperbincangkan. Kau tahu soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Gak usah ngebahas hal-hal yang kecil yang menimbulkan pertengkaran, ngerti? Di gereja kenapa banyak pecah? Simple. Roh pemecah masuk dengan cara apa? Gampang, beres. Si A diadu domba sama si B, terus udah saling ributin, si B punya kelompok, si A punya kelompok, akhirnya pecah tak. Cuman gampang masalah ya, masalah soal uang, masalah soal sepatu, masalah soal hal yang tahu nggak orang itu tadi dia ngejelek-jelekin kamu. Masa? Oh ya, saya panggil sahabat saya dulu. Kasus ini nggak bisa dibiarin, kita akan labrak besok, tapi kita akan kumpul kekuatan. Tim, semua grup langsung kumpul di sini, saya mau ngobrol, ada hal penting. Tahu nggak, tadi kata si A, itu orang itu ngejelek-jelekin saya. Si C itu ngejelek-jelekin saya. Masa? Akhirnya satu kota tahu. Terjadi perpecahan di antara kedua orang. Come on man. Mari jadi orang-orang yang dewasa. Ya, ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan gak boleh apa? Hamba Tuhan itu bukan pendeta, hamba Tuhan itu kau saya. Kau melayani Tuhan? Kau hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Gak boleh bertengkar. Siapa di sini masih ribut sama kakak adiknya? Bertobat. Jangan jadi bodoh. Jangan roh pemecah masuk dalam keluargamu gara-gara apa? Kau punya ego, kau bicara hal-hal yang buat jadi pertengkaran. Tetapi kau harus ramah sama semua orang, kau harus cakap mengajar, kau harus sabar. Lemah lembut, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan kamu. Punya anak PA bandel? Kau harus sabar. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Artinya apa? Ada kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau mereka nggak bertobat, selesai. Itu bukan salah kamu. Dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka sadar kembali dan terlepas dari jerat-jerat iblis, ikatan-ikatan si jahat yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Lihat ini. Waktu kita menyebut nama Tuhan, menjauhi kejahatan, kita sedang membangun sesuatu untuk rumah kita, perabot-perabot yang mulia. Paham? Rumah kita menjadi rumah yang mulia, rumah kita menjadi rumah yang indah, rumah kita akan menjadi rumah yang istimewa di hadapan Tuhan. Dua hal, kalau kamu mau dibangun. Yang pertama, Tuhan mengenal siapa? Artinya kita, kau dan saya harus apa? Yang kedua, barang siapa menyebut nama Tuhan harus ngapain? Apapun itu. Segala sesuatu yang Tuhan minta untuk kamu lepaskan. Ya, kau mabuk-mabukan, bertobat. Kau suka untuk pacaran-pacaran, TP, tebar pesona, dapat memikat lawan jenis, bertobat. Jauhi kejahatan. Sesimpel itu. Maka rumahmu akan mulai dibangun sama Tuhan.
Seluruhnya ini fondasi, dan apapun yang akan Tuhan taruh di atasmu nggak akan pernah bisa dilakukan juga kalau nggak next. Membangun disiplin rohani yang kuat di hadapan Tuhan. So apa yang harus didisiplinkan? 1 Timotius 4 ayat 7-8. Jadi semuanya itu nggak dibangun dalam satu hari. Ya Tuhan kasih gambaran, Roma tidak dibangun dalam satu hari, rumah nggak bisa dibangun dalam satu hari, pohon nggak bisa bertumbuh dalam satu malam. Ini perlu waktu, ya, perlu waktu. Jadi perlu sesuatu energi, perlu sesuatu bahan bakar supaya kita terus menerus melakukannya. Dan bahan bakarnya adalah disiplin. Katakan sama-sama disiplin. 1 Timotius 4 ayat 7-8. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke. Jadi apa dari 1 Timotius 4 ayat 7-8? Latih apa? Latihlah dirimu. Ya, oke. Ayat yang ke-7, latihlah dirimu beribadah. Ya, tetapi ada juga di sini latihan badani terbatas gunanya. Oke, saya sebelum masuk ke latihan ibadah atau latihan spiritual training, saya mau masuk ke physical training dulu. Dengerin baik-baik ya. Buat setiap kamu dan saya yang umurnya udah 30 tahun ke atas, dengerin baik-baik, olahraga. Katakan kanan kirinya olahraga. Latihan badani. Oke, yang perutnya udah maju, lihat perutnya. Ya, jujur ini perut saya puji Tuhan sudah turun sekitar 6 kiloan. Saya sekarang 94 dari 102 apa 101. Saya udah mulai kurus, ya. Gimana cara saya kurus? Saya gendong Ben tiap malam dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, terus ajak Ben jalan dari jam berapa sampai jam berapa. Akhirnya perut saya kurus, ya. Jadi kalau kamu mau kurus silakan pinjem Ben jadi ya, jadi weight training ya. Enggak ya. Olahraga apapun itu. Saya nggak akan bahas lebih detail, terserah kamu mau bisa cari di Google. Kamu bisa jalan, kamu bisa exercise mulai dari hal-hal yang ringan. Kenapa saya bilang ini penting? Gini. Tuhan pakai setiap kita mau jadi pribadi-pribadi yang luar biasa, benar? Bayangin kalau kita sakit. Tuhan nggak akan pakai kita jadi pribadi yang optimal dan maksimal. Jalan sedikit ngap, jalan sedikit sakit. Ya sakit pinggang lah, ini jujur saya lagi ngalamin sakit pinggang karena Ben sudah mulai berat dan begitu aktif dia kakinya tuh tendang-tendang ya. Jadi nggak bisa diem, ketika dibopong tuh kakinya kayak mau jalan. Papa lepaskan saya gitu ya. Saya mau lari, langsung lari gitu. So terbatas gunanya, bukan berarti nggak ada gunanya. Ada, tapi terbatas. Saya mau bilangin ya, come on yang masih yang umur 30-an ya 20-an boleh tabung dari sekarang olahraga. Ya. Komitmen di awal tahun ini udah sekali lagi masih awal Januari. Yuk disiplin untuk olahraga. Kalian searching sendiri tipe olahraga yang paling bagusnya apa. Oke? Next, latihan beribadah. Latihan beribadah. Di sini dibilang ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik buat hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Apa sih latihan ibadah? Gampangnya gini, latihan ibadah adalah latihan yang harus kamu disiplinkan adalah membangun hubungan yang karib dan intim dengan Tuhan. Itu yang harus disiplin. Bisa saat teduh pagi, doa malam. Ya, kalau yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan kau punya karunia berbahasa roh, kau bisa latih bahasa rohmu tiap pagi. Kau bisa latih bahasa rohmu tiap hari. Di surat Yudas dibilang latihlah doa dalam rohmu, ya latihlah dirimu, gelorakan roh yang ada padamu. Itu juga Timotius nulis itu. Ya, latih dirimu, ya berbahasa roh, berbahasa lidah, kau sudah punya latih, jangan dibiarin. Ya, kalau enggak nanti ada sama seperti seorang datang kepada saya, kok waktu itu saya udah dipenuhi Roh Kudus, tapi kenapa saya nggak bisa bahasa roh lagi? Sering nggak latihan, sering nggak pakai, nggak. Terakhir kapan pakai? Udah lama banget waktu pas saya di gereja. Lah itu salahnya, ya, itu salahnya. Jadi harus dilatih, oke?
Terus apa lagi? Ya tadi saat teduh udah doa malam, udah puasa. Ya, puasa. Ya saya lagi disuruh Tuhan 21 hari puasa. Puasa Daniel. Ya, puasa Daniel itu bukan puasa ngindarin yang enak-enak, bukan ya, itu emang hidupnya Daniel seperti itu waktu ada di Babel. Ya, tetapi puasanya Daniel adalah puasa kurang lebih sekitar puasa 21 hari, dia minta hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, sama ya, berdoa, puasa, harus puasa. Latih puasa. Komitmen, misalnya disiplin, mau puasa tiap hari apa? Rabu, kalau masih baru-baru itu bisa seminggu 1 kali. Coba deh, kamu akan ngalamin sesuatu yang berbeda ketika kamu disiplin puasa. Seminggu sekali aja. Misalnya tiap hari apa? Tiap hari Rabu atau tiap hari Jumat. Cari hari yang gak terlalu berat untuk kamu. Cari hari yang gak terlalu sibuk untuk kamu. Supaya apa? Kamu bisa renungin firman, kamu bisa berduaan sama Tuhan. Ya. Puasa ya. Dimulai dari jam berapa? Dimulai dari jam 6 sore sampai kamu boleh berbuka jam 3 sore boleh untuk yang awal-awal. Ya, kamu boleh berbuka jam 2 siang. Di tengah hari bisa boleh minum ya. Nanti terus naik terus kamu bisa buka puasa jam 5 atau jam 6. Tetapi di tengah-tengah puasa itu harus berdoa, harus baca Alkitab. Sorry, kalau cuman nggak makan doang itu namanya diet. Nggak ngasilin sesuatu. Sejatinya puasa bukan hanya nggak makan, nggak minum, tetapi puasa adalah bentuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi harus merendahkan hati, berdoa di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa buat apa-apa, Tuhan aku pengen ngerti kehendak-Mu, itu bentuk merendahkan hati. Tuhan ada perkara ini, kemarin saya sombong, saya bertobat Tuhan, Tuhan ingetin sesuatu dalam puasa kamu, dan kamu merendahkan hati, itu puasa yang benar. Oke? Apalagi? Saat teduh pagi-pagi. Nggak ada saat teduh malam ya. Nggak ada saat teduh malam. Saat teduh pagi-pagi, Markus 1 ayat 35, 1, 2, 3. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan jelas itu teladan Yesus. Kenapa pagi-pagi? Karena pagi adalah bentuk kita sacrifice di hadapan Tuhan. Kenapa doa-doanya Daud diterima? Karena sebelum ayam berkokok sekitar jam 3:30, dia bangun mendahului waktu pergantian jaga malam. Dia datang ke mezbah Tuhan, dia praise God. Dia worship sampai matahari terbit. Aku mau berkatnya Daud, lakuin apa yang Daud lakuin. Lakukan apa yang Daud lakukan. Bertobat, gampang banget bertobat itu Daud. Cuman dikasih perumpamaan sama Nathan. Itu kamu Daud, saya bertobat. Gak peduli orang lain, pasukan-pasukannya. Raja gua gak ada harga dirinya. Dia gak mikir gitu. Yang dia pikirin cuman, Tuhan aku mau terus tetap berkenan di matamu. Prajurit-prajuritku bikin hal-hal lain negatif thinking sama saya, I don't care. Yang penting aku tetap berkenan di matamu. Itu Daud. Ya, saat teduh pagi nggak ada sore, nggak ada malam. Ya, kecuali kalau misalnya kamu orang yang hidupnya malam ya, ada orang-orang yang kerjanya misalnya shift malam di kapal atau di security, atau kamu dagangnya itu malam hari gitu ya sampai pagi subuh, is okay. Tapi fokus utama dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 adalah membangun hubungan yang karib dan intim dengan Tuhan. Amin. Melekat sama Tuhan ya. Asik ya, kemarin makan banyak nih ya. Melekat sama Tuhan. Amin. Itu. Jadi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan, untuk masa depanmu guys. Untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang setelah kita mati ya. Itu yang harus kita disiplinkan. Setiap hari. Balik lagi, kok disiplin itu apa? Disiplin itu melakukannya setiap hari. Mau ada orang lihat, gak ada orang lihat, kau melakukannya. Itu disiplin. Ada tantangan kau terus tetap melakukannya, itu disiplin. Nanti di bawah itu juga keterangannya. Ya, yang harus disiplinin itu sekali lagi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Ya, jadi juga jangan sampai kita berdoa, kita saat teduh cuman sekedar rutinitas. Itu nggak akan membangun.
Kau harus membangun hubungan yang karib dan intim dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus disiplinkan? 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke, good. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Yang kedua, apa yang harus kau disiplinkan? Yang kedua adalah pikiran. Katakan sama-sama pikiran. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, nah ini garis bawahi, dan menaklukkannya kepada, nah setiap hari pikiran kita itu mendetermine atau menentukan langkah-langkah hidupnya kita, benar nggak? Kenapa banyak orang akhirnya nggak taat? Contoh gini, di awal tahun kamu nulis kamu mau lari. Kamu udah beli sepatu, kamu udah beli baju, kamu udah beli perlengkapan lari, kamu udah siapin di samping meja kamu udah sepatu baru, kaos kaki baru, baju baru, semua baru, new performance, new year, new life, I want change my life. Nah, semuanya harus baru kok, ini jadi motivasi saya untuk olahraga. Saya daftar gym, yang paling mahal berapa? 10 juta, dulu 15 juta, ngapain 10 juta, 15 ngasih semua. Supaya apa? Saya ini punya beban untuk datang ke tempat gym. Ya, sama aja pas bangun. Ya. Saat teduh. Suka kemarin kok ada bilang saat teduh, khotbah saat teduh mana harus ngelakuin firman lagi ya saat teduh. Ya. Jam 5:30 udah saatnya mau olahraga. Hujan gerimis kecil di luar. Pikiran main. Kalau kamu hujan-hujanan, habis saat teduh kurang tidur nanti pulang masuk angin. Lebih baik tidur. Lihat itu ada bed cover. Iya Tuhan. Ini pasti suara Tuhan. Saya harus mengikuti suara Tuhan. Daripada suara kedagingan saya. Tidur. Itu jahatnya pikiran. Setiap percakapan pribadi dengan dirimu sendiri akan menentukan kau melakukan firman atau enggak. Mau PA nih, aduh, tapi kan saya capek banget nih. Saya habis kerja sana sini, pulang sore saya baiknya istirahat. Kalau saya enggak istirahat, saya sakit. Tapi ada PA, gini aja. Saya hari ini izin, minggu depan saya pasti PA. Minggu depan kejadian hal yang sama. Kerja sampai sore lagi, sampai malam lagi, nggak PA juga. Kebayang? Jahatnya pikiran di situ. So kita harus menaklukkan pikiran kita. Pikiran adalah benteng yang menentang pengenalan akan Allah. That's why di Paulus di sini bilang, makanya setiap kali kamu baca Alkitab, kamu berdoa sama Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, aku taklukkan pikiranku hari ini untuk aku bisa mengenal Tuhan di pagi hari ini. Ngerti? Karena pikiran kita akan menentang pengenalan akan Kristus, akan membawamu untuk tidak melakukan Injil Kristus. Akan membawamu untuk tidak melakukan apa yang sudah kau disiplinkan dalam hidupmu. Kau udah disiplin pengen puasa, aku komitmen hari ini untuk puasa. Tiba-tiba mama datang, nah ini mama sudah siapin makanan. Aduh, hormatilah ayahmu dan maka lanjut, Tuhan saya pengen umur saya panjang. So saya harus menghormati orang tua saya. My mother sudah siapin makanan yang terbaik. I'm so sorry, hari ini saya batalin dulu puasanya. Besok saya lanjut lagi. Besoknya bukan mamanya nyiapin, papanya, tantenya, neneknya. Semuanya nyiapin. Batal lagi juga. Kebayang? Gimana pikiran harus ditaklukkan? Berdoa sama Tuhan. Aku taklukkan segala pikiranku. Hari ini aku mau puasa. Aku taklukkan pikiranku, kebodohanku di bawah kaki Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Aku tawan kuasanya dalam nama Yesus. Amin. Amin. So maka bukan hanya pikiran
baikmu yang kerja, tapi Roh Kudus yang akan kerja. Roh Kudus yang nanti akan bicara makin kuat dalam dirimu. Bukankah kamu sudah komitmen hari ini untuk puasa, nak? Iya ya Tuhan. Mam, sorry. Masakan the best mama hari ini saya simpan dalam kulkas. Pas buka puasa, saya akan makan. Jujur-jujur aja sih kalau lagi puasa. Di dalam keluarga tuh jangan sungkan-sungkan. Saya juga kadang suka sebel sama ngelihat anak-anak Tuhan tuh yang, kenapa nggak makan? Nggak aja mam, nggak aja tante. Bilang, aduh om tante izin saya lagi puasa, maaf tante saya lagi puasa. Ya, thank you buat tawarannya, cuman maaf saya lagi puasa. Puasa buat jodoh ya, kan gitu ya pasti itu ya. Kamu lagi ngalamin pergumulan apa nak? Biar om tante doakan, nggak usah ya. Om tante saya puasa karena saya lagi pengen cari wajah Tuhan. Saya lagi mau ngerendahin diri di hadapan, gitu dong. Ya, jangan, enggak apa-apa. Kenapa enggak makan hari ini? Enggak apa-apa lah. Sambil mukanya tuh muka-muka pengen gitu, pengen nyomot ikan gitu. Gua gampar ya. Ayo, jujur aja nggak apa-apa. Mam atau om tante atau siapa, sorry teman kantor misalnya, sorry guys. Gua hari ini lagi fasting nih, lagi puasa. Next ya, gue join sama kalian. Saya simpel itu. Ya, sekali lagi, orang harus tahu siapa kamu, orang harus tahu Kristus dalam dirimu. Kalau iya, hendaklah katakan iya, enggak katakan enggak. Kenapa saudara sepupu kita lebih berani menyatakan imannya daripada orang-orang Kristen, saya juga bingung. Ya, bawa Alkitab kecil-kecil gitu ya, ke gereja gitu ya, dan gak berani berdoa makan, takut nggak enak kalau dilihat sama orang lain. Itu harus bertobat ya. Harus berani untuk menyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Oke? Menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lanjutnya. Yang kedua adalah pikiran. Oke? Yang didisiplinkan dua ini. Pertama, kau harus mendisiplinkan diri untuk membangun hubungan pribadimu sama Tuhan. Ini saya mau bilang seperti ini ya. Ketika hubungan pribadimu sama Tuhan itu maksimal, hubungan pribadimu sama Tuhan itu benar-benar ngena, ini ada satu ciri. Ya, ini gini, ini bukan satu hal yang pakem, tapi ini sebuah karena ini tertulis dalam Alkitab ya. Ya Tuhan senang sama orang yang hancur hati. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan melawat hati kita, Tuhan melawat diri kita, hati kita tuh hancur. Hati kita tuh remuk dan hati kita tuh pasti ngalamin sukacita iya, ngalamin kayak sedih iya, ngalamin sesuatu yang gak bisa kamu explanation, gak bisa kamu jelaskan. Dan air matamu mulai nangis, kamu cuma penuh dengan sukacita dan luar biasa. Itu adalah ciri ketika Tuhan hadir menjamah kamu. Ya penting sekali untuk setiap kita pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan pribadimu dengan Tuhan, diwarnai dengan itu, hati yang hancur. Jadi bukan sekedar rutinitas. Tapi kok kenapa ya belakangan ini nggak dilawat sama Tuhan? Nah itu, start untuk puasa. Ya start untuk puasa. Ya kemarin saya dapat jurus baru, start untuk baca kitab Injil. Keempat Injil, baca. Ya itu akan munculin perkataan Yesus akan muncul dalam hatinya kita. Oke, cintakan Yesus mulai muncul dalam hati kita. Banyak hal teman-teman, banyak hal bisa kamu lakukan. Ya, kalau anak PA saya itu dengerin lagu-lagu penyembahan. Suaranya hancur-hancuran gak jelas. Yang bisa dia lakukan adalah setel lagu GMB, tahu ya Giving My Best. Dulu ada band rohani. Dia setel ceklek lewat tip gitu, tip pita gitu ya. Dia dengerin, dia ikut nyembah, suaranya kecil-kecil, nangis. Ya. Teman-teman penting untuk bisa hancur hati di hadapan Tuhan ketika kau datang sama Tuhan ya. 2 Korintus 10 ayat yang kelima tadi bicara seperti itu. Ya, jadi kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran bicara soal apa lagi? Pikiran bicara soal hal-hal yang najis, hal-hal yang porno kau harus taklukkan. Gampang, ketika itu muncul, apakah kau akan jadi director untuk film porno di dalam pikiranmu atau kau stop dalam nama Yesus, kuduskan aku Tuhan. Oke? Yang laki-laki, keputusan ada di tanganmu. Kau harus berani untuk mendisiplinkan pikiranmu. Pernah ngalamin perpecahan? Kamu sebel sama seseorang dan itu munculnya di dalam pikiranmu dulu? Disiplinkan pikiran. Disiplinkan pikiran. Ya,
Takut masa depan itu juga bukan dari Tuhan. Disiplinkan pikiran. Saya punya anak Ben. Waktu anak ini lahir, sebenarnya saya punya kekhawatiran dua. Waktu pertama itu waktu istri saya atau Merlin itu ternyata operasinya itu nggak mulus-mulus amat. Dokternya bilang gini, ini operasinya ini ya. Awalnya tuh saya punya iman luar biasa guys. Ini yakin anak saya lahir, istri saya selamat in the name of Jesus. Ya saya masih manusia, terus tiba-tiba datang dokter bilang gini, oh ibu Merlin umur 41, wah ini kehamilan dengan resiko tinggi ya. Saya tuh udah dengar itu berkali-kali. Tapi dia bilang gini, ya gini, berhamil dengan resiko tinggi berarti kita perlu operasi yang nggak biasa ya. Jadi bapak ibu harus dengar yang ini berakibat bisa fatal. Langsung dir hati tuh kayak diremes-remes. Wah, untung saya dimuridkan dan saya punya saudara-saudara PA. Di ruangan isolasi itu langsung saya telepon. Tak. Iman gua kayak luntur nih guys, tolong doakan saya, jujur habis. Dan dikuatkan lagi oleh doa-doa saudara-saudara saya. Mereka berdoa sungguh-sungguh di tempat di mana mereka lagi di Jakarta, di Bandung. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan saya dikuatkan melalui doa mereka. Dan yes Tuhan, saya mau percaya. Yuk masuk dalam nama Yesus. Dan saya percaya kamu selamat dan anaknya selamat. Dua-duanya selamat. Dan anak itu adalah anak susu formula. Bukan anak susu ASI. Tapi beratnya kayak anak susu ASI. Umur 6 bulan tapi pakaiannya udah pakaian untuk umur anak 1 tahun lebih. Kita ganti semua baju, kita udah kumpulin, ini bajunya lucu, kecil-kecil, imut-imut. Begitu lahir, nggak kepake itu semua masih ada label harganya. Karena begitu lahir bukan gini tapi gini. Gemoy ya, sampai sekarang. Diberkati Tuhan luar biasa, amin. Kalau Tuhan siapin usus di perutnya Benjamin, maka Tuhan akan siapin makanan buat Benjamin. Begitu juga dengan kamu. Jadi jangan khawatir hal-hal sehari-hari. Tuhan ciptain baju, Tuhan ciptain tubuh, perlu pakaian, Tuhan siapin pakaian buat hidupmu. Gak usah khawatir. Uci, gak nyangka di bawah S2 sama Tuhan? Gak pernah apa yang gak pernah kamu pikirin, Tuhan akan siapin. Percaya. Mau gak percaya? Itu poinnya. Jangan ngandelin, jangan makanya pikiran tuh, tapi saya gak bisa bahasa Inggris, makanya belajar. Takut amat. Aduh nanti saya di sana bagaimana? Ya nggak gimana-gimana, pokoknya mah pakai bahasa isyarat, makan juga pakai nasi, makan pakai kentang, sikat aja gitu ya. Ya nggak sih? Nggak usah, makanya pikiran tuh jahat guys. Pikiran kalau nggak dikontrol dia liar, pikiran kalau nggak dikontrol iblis masuk. Makanya penting untuk menaklukkan pikiran di bawah firman Kristus. Apa janji firman Tuhan untukmu? Jangan takut, melangkah. Apa pikiran-pikiranmu? Mungkin pikiran kekhawatiran, pikiran ketakutan. Disiplinkan, tundukkan. Di dalam firman Tuhan, aku berdoa, tundukkan pikiran ini dalam nama Yesus. Kamu minta firmannya, perkatakan firmannya. Amin. Itu saya tiap hari saya kayak orang gila. Kalau misalnya lagi ngalamin ini. Saya lagi ngalamin ketakutan, tiba-tiba pikiran ketakutan muncul. Saya di mobil itu langsung gedein musik sedikit, saya langsung perkatakan setiap janji Tuhan yang pernah diucapkan dalam hidup saya. Dan tergenapi men. Ini baru awal tahun Tuhan udah blessing saya luar biasa. Enggak karu-karuan. Gila. Keren. Wih. Kalau Tuhan ngeberkatin gak pernah setengah-setengah men. Makanya siapin tampungannya ya. Itu pikiran. Beresin. Eliminasi. Pikiran-pikiran yang gak membangun eliminasi. Apalagi kira-kira? Takut gagal. Takut gak berhasil. Pasangan hidup saya siapa? Ini itu muncul dalam pikiranmu, eliminasi. Amin. Now, gimana caranya supaya kita lebih disiplin sama Tuhan? 1 Korintus 9, 25, 27 dengan cepat yuk. Saya bacain ya, supaya cepat ya. Ini udah waktunya selesai. 1 Korintus 9, ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dia dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku enggak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang pertama, gimana caranya? Supaya kita menjalankan setiap disiplin rohaninya kita. Yang pertama, kau harus fokus sama Tuhan.
Tujuan, sorry. Kau harus fokus sama tujuan. Ayat 25 di sini dibilang, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian buat apa? Memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang waktu kita mendisiplinkan roh kita, fokus sama satu goal, yaitu apa? Saya akan dapat mahkota yang abadi. Amin. Dan yang kedua, rumah saya nggak ditenggelamkan sama banjir, hujan, dan badai. Siapa yang mau rumahnya ditenggelamin? Nggak ada. Lah ya fokus sekarang, disiplin, bangun dirimu. Amin. Bangun disiplin rohani. Mulai tadi tuh saat teduh pagi, 1 pasal dulu, 2 pasal dulu, naik 5, naik ke 8, naik ke 10. Jamnya juga sama, terus tingkatin dari 15 menit, 20 menit, 30 menit, naik ke 1 jam, naik ke 1 jam setengah, naik ke 2 jam, teman-teman gak akan kerasa. 3:30 tiba-tiba, udah jam 5:30. Nah itu tuh, saat teduh yang gila tuh berkualitasnya. Nyembah Tuhan, baca Alkitab, nyembah lagi, doa, tiba-tiba buka mata, udah jam 5:30. Nah itu tuh, asik tuh. Pipi penuh dengan air mata, ya, hidung penuh dengan ingus, ya wah, luar biasa. Ingat itu, kita punya satu tujuan. Berikutnya, 26. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. That's why fokus sama tujuan itu penting. Ya, that's why harus punya tujuannya. Tahun ini kamu mau bikin apa? Hal-hal simpel yuk. Yang di Zoom juga sama, bikin hal-hal simpel. Contohnya gini, saya mau di tahun 2026 saya beresin 2 kali baca Alkitab misalnya. Possible banget. Kamu baca 10 pasal itu tengah tahun udah beres. Kamu baca 2 kali itu bolak-balik bisa. Kamu mau misalnya, saya mau puasa tiap hari Rabu. Tulis. Bikin goalnya, bikin tujuannya. Bikin goalnya, kenapa saya mau puasa buat apa? Nah kenapanya juga penting. Kenapa saya mau puasa? Supaya saya lebih mengenal Tuhan. Supaya saya apa misalnya. Ya, tulis, fokus sama tujuan. Saya mau di tahun 2026 saya punya 5 anak PA. Belum pernah memuridkan nih, punya 5 anak PA. Udah berhasil PI tapi gak pernah punya anak PA. Saya pengen punya 5 anak PA, tulis. Supaya saya menggenapi Matius 28, 19, 20. Fokus sama tujuan. Nanti kamu akan digiring sama Tuhan untuk ngelakuin ini, percaya deh. Yang kedua, Yakobus 5, 11. Maaf, tadi belum selesai, 26 ya. 27, ya tadi berlari tanpa tujuan, kau harus punya goal. Nah ini, begitu kamu punya tujuan, kamu akan melatih dirimu dan menguasai seluruhnya. Ya, kalau kamu punya tujuan tadi, saya pengen belajar puasa, kamu akan melatih dirimu nih, melatih ngomong enggak sama orang yang nawarin, ngelatih benar-benar berdoa dan puasa, ngelatih untuk mendengar suara Tuhan. Kamu akan menguasai seluruhnya, kau akan menguasai dirimu begitu rupa. Fokus sama tujuan. Ya, apalagi ya hal-hal yang kamu pengen pergi ke Kalimantan untuk PI, misal tulis aja nggak apa-apa. Jadi kamu akan fokus sama tujuan. Saya mulai akan nabung nih. Ya, akan ada nih retreat di Jayapura, di Papua, di Kalimantan, di NTT. Kamu akan mulai saya mau ikut retreat atau DC di Papua, tulis. Supaya apa? Saya mau memberkati banyak orang. Saya mau untuk mengenal jiwa-jiwa lebih yang lain di luar Jawa misalnya. Tulis. Ya, dan kamu akan mulai menabung tuh. Ada tawaran, yuk kita makan siang di sini. Sorry. Saya lagi nabung untuk tiket pesawat ke Papua. Itu disiplin akan menghasilkan itu. Fokus sama tujuan. Berikutnya adalah tekun. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Cepat ya. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Siapa yang tahu cerita Ayub? Dicobai sama iblis, Tuhan izinin pencobaan itu terjadi. Sesuatu yang gak enak terjadi sama Ayub, anak-anaknya mati, hartanya semua habis, dia kena barah, penyakit kulit yang menyakitkan sekali, bikin gatel. And then
Kamu tahu endingnya Ayub seperti apa? Hartanya dikembalikan 3 kali lipat, anak-anaknya dikembalikan, keluarganya dipulihkan. Kuncinya Ayub cuma satu, tekun. Apa itu tekun? Tekun artinya melakukannya terus menerus setiap hari. Ayub tekun memelihara kesetiaannya. Teman-temannya coba untuk coba hina Tuhan, coba kamu sangkal Tuhan, kamu bertobat. Banyak orang seperti itu ya. Siapa yang di sini pernah ngalami masalah, terus ada teman-teman yang gila, terus datang bilang gini, lu dosa apa lu? Dosa apa lu? Dosa apa ngana? Dosa apa? Kamu kurang ngasih perpuluhan, enggak ada, itu iblis. Tuhan cara negornya dengan kasih. Tuhan cara negornya simple banget. Dia akan langsung to the point sama hidup kita. Ini hal yang gak kamu lakukan. Dah, beresin. Pulih. Oke, tekun. Ya, kamu lagi punya masalah terus disalah-salahin sama orang, stop. Kamu fokus sama Tuhan, tekun sama Tuhan. Dengerin orang itu, terus lihat. Saya ngelakuin itu gak ya? Oh enggak kok. Aman kok ini. Ini emang dari Tuhan. Nah, tekun. Ayo tekun cari Tuhan. Ya, Yakobus 5 ayat 11. Tekun cari Tuhan. Tekun cari Tuhan. Tekun untuk ngelakuin apapun yang Tuhan suruh dalam hidupmu. Tekun saat teduh, tekun berdoa, tekun baca Alkitab. Yuk terus kita sama-sama baca di ayat yang ke-11 ini. Di ayat yang ke-11 dari kata kamu telah ya. Kita baca sama-sama, yang di Zoom juga sama. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas. Kata Ayub diganti kata namamu sendiri. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar ketekunan Ade. Dan Ade telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ade. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas. Amin. Ketekunan membuahkan sesuatu. Ketekunan menghasilkan pemulihan, ketekunan menghasilkan berkat. Jadi tekun. Fokus pada tujuan, yang kedua adalah tekun. Tekun sama Tuhan, tekun untuk cari wajah Tuhan, tekun untuk melakukan apapun yang Tuhan suruh. Akan menghasilkan sesuatu dalam hidupmu. Kecil tapi berdampak, itulah tekun. Lanjutnya 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Wah. Sudah? 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu berlem mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi. Karena kuasa ilahi Yesus telah menganugerahkan kepada kita apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tuhan sudah anugerahkan ini. Oke? So minta anugerah sama Tuhan setiap hari, setiap pagi. Tuhan hari ini aku mau puasa. Tuhan hari ini aku mau baca Alkitab. Tuhan hari ini aku mau tekun untuk mencari Tuhan. Tuhan hari ini aku mau pergi penginjilan. Tuhan hari ini aku mau disiplin untuk penginjilan. Tuhan hari ini minta sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menganugerahkan itu. Untuk berguna untuk hidup yang saleh. Ya, oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, nah ketika kamu terus melakukannya. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang besar dan berharga. Ya. Tuhan akan kasih janji-janji yang berharga, janji-janji yang besar. Supaya olehnya kamu apa? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Luput dari hawa nafsu dunia. Segampang itu ternyata keluar dari kebiasaan yang berdosa. Kuncinya satu, tekun. Ketika kamu terus tekun, kamu akan dapetin janji-janji Tuhan. Dan janji-janji itu akan memerdekakan kamu. Membawamu masuk ke dalam pusat rencana ilahinya yang besar. Kalau kita baca kedua pasal ini, 2 ayat ini, ada gitu Tuhan bilang sesuatu yang kecil. Selalu bilang Tuhan selalu menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berharga dan sesuatu yang besar.
Cuman itu. Tuhan gak prepare dalam hidupmu sesuatu yang kecil. So kalau rumahnya rusak, itu salahmu atau salah Tuhan? Come on man, kita harus fair sama Tuhan. Kalau hidupmu hari-hari ini masuk ke dalam kerusakan demi kerusakan, jangan salahin Tuhan. Karena Tuhan selalu kasih yang berharga dan yang besar. Berharga, besar. Berharga dan besar. Gak ada dia kasih yang setengah-setengah. Gak ada dia kasih yang biasa-biasa. Dia kasih yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Dan segala sesuatu sudah Tuhan siapkan untuk kamu hidup luar biasa. Namanya apa? Anugerah. Minta sama Tuhan itu. Kamu perlu apa? Minta sama Tuhan itu. Tuhan, aku minta anugerahmu hari ini. Untuk baca Alkitab 10 pasal, Tuhan akan kasih kamu kekuatan. Yang hari-hari ini, makanya kenapa saya kayaknya susah banget karena pakai kekuatan sendiri sih. Sekarang saatnya pakai kekuatan Tuhan, amin. Dan kau akan dibuat bisa. Tuhan, aku malas doa sama Tuhan. Tuhan, anugerahkan saya kerajinan dan aku mau hidup rajin. Dan sudah waktu dibangunin sama Roh Kudus jam 3:30. Ya jangan lu tidur lagi gitu. Clear sampai sini? Tuhan sudah anugerahin itu. Supaya apa? Gini keren banget. Tuhan sudah menebus gitu ya di Yohanes 1 ayat 10 kalau nggak salah. Yohanes 10 ayat 10. Wih, terakhir. Yohanes 10 ayat 10. Sudah? Saya bacain. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Garis bawahi kata ini. Yesus datang, aku datang supaya kau dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Wow. Kau berlimpah, kau ngalamin sukacita, kau ngalamin damai sejahtera, kau ngalamin kehidupan. Kau hidup dan hidupmu tuh utuh luar biasa. Kau hidup diberkati luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi jangan pernah rusak rumah Tuhan. Jangan pernah rusak dirimu sendiri. Dengan kau memilih hal-hal yang konyol untuk kamu lakukan. Dan kau memilih hal-hal segala sesuatu di luar hal yang membangun rohmu. Stop untuk lakukan itu. Ya, stop untuk melakukan hal itu. Start untuk disiplin membangun hal-hal yang mulia yang sudah Tuhan siapkan dalam dirimu. Hal-hal ibadahmu, pikiranmu kau terus tundukkan di hadapan Tuhan. Amin. Dan hidupmu pasti akan berubah. Saya percaya nggak mungkin enggak. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa.